Jadi ini adalah cara penggunaan Denver, bro. Yang pertama kita pengenalan fitur-fiturnya dulu, bro. Oke, bro. Jadi Denver ini ada beberapa fitur, bro. Kurang tahu Secara tuh, bro. garis besar dia memeriksa 4 komponen perkembangan. Yang pertama dia memeriksa personil sosial. Jadi ini kita bisa melihat apakah dia terganggu fungsi sosialnya. Terus dia juga memeriksa adaptif motorik halus. Jadi kita melihat perkembangan gerakannya. Terus dia juga memeriksa bahasa, bro, kemampuan dia berkomunikasi. Nah, kalau yang tadi motorik halus, ini motorik kasar. Motorik kasar tuh geraknya lebih jelas, bro. Kalau motorik halus tuh dia lebih ke fungsi koordinasi lah. Keseimbangan ya? Ya, keseimbangan gitu. Nah, terus di sini juga ada khusus ya atau tidak. Jadi khusus atau tidak nih dia tuh kalau referensi yang benar-benar pasti aku juga belum tahu, bro, ya. Cuman ada beberapa yang mengatakan khusus. Ini maksudnya adalah apakah anak ini berkebutuhan khusus apa enggak. Lanjut, bro, ini ada patuh, salah patuh. Jadi dia tuh kalau kita instruksikan nanti dia tuh nurut atau enggak, bro. Karena kita suruh dia ambil bolanya, Dek. Nah, dia patuh enggak? Selalu patuh atau kebanyakan patuh atau kadang-kadang patuh. Jadi kadang-kadang patuh ini dia kadang banyak menolaknya. Misalnya kita suruh apa dia malah nggak mau kan, mungkin karena takut atau capek dan lain-lain. Tertarik sekeliling, bro. Jadi terlihat mau nggak berinteraksi dengan mainan yang kita kasih. Ada yang tanggap, asik dia bermain. Bro. Ada juga yang agak tertarik lah, tapi ada juga yang sangat tidak tertarik, bro. Kita kasih mainan dia diem aja kan. Jadi kalau dia kelihatan tidak tertarik banget dengan apa yang kita tawarkan, berarti kita conteng di sini sangat tidak tertarik. Terus, bro, ada anak-anak tuh yang dia kalau kita ajak berobat dia udah takut duluan kan, karena dia takut disuntik, takut dia apa-apain kan, padahal kita cuma nengok aja kan kalau Denver ini. Nah, di sini kita bisa melihat apakah dia itu pas kita lakukan pengamatan Denver ini dia ketakutan, agak ketakutan atau sangat ketakutan. Terus di sini kita lihat juga apakah dia ini kalau kita suruh dia memperhatikan apa yang kita suruh. Ada kadang anak-anak tuh yang dia nggak peduli dengan apa kita suruh apa, dia mudah terdistrak ya. Nah, maksud angka 1 2 3 di sini apa, bro? Jadi ini maksudnya pemeriksaan pertama 2 ke 3. Di Denver ini idealnya dia tuh dilakukan beberapa kali, bro. Nah, ini pas kita pertama kali, pemeriksaan kedua kali, ketiga kali kan. Oke, jadi begitu ya. Oke, bro. Nah, terus di Denver ini bagian atas tuh ada bulan tahun, ini maksudnya umurnya. Sama dengan yang bagian bawah ini. Ada bulan, ada tahun, kan maksudnya umurnya berapa. Oke, bro. Nah, terus di Denver ini kita tuh meriksa yang dilalui garis sama 3 belakang yang dilalui garis. Nah, maksudnya gimana? Karena gini, ada penggaris tidak, bro? Buku aja, bro. Kalau anaknya umur 6 tahun tadi kan, berarti kita pakai garis yang ini. Ini menunjukkan umur 6 tahun. Ujung, bro, paling ujung ini. Nah, ini 6 tahun. Nah, berarti kita tidak perlu garis lagi kan, karena dia udah bawaan dari Denver untuk umur 6 tahun kan. Nah, berarti di sini kita memeriksa yang dilalui garis. Nah, di sini kan tidak ada kan yang dilalui garis kan? Semuanya di belakang garis kan. Nah, di sini kita meriksa 3 yang di belakang garis. Nah, karena garisnya tuh yang ini, ya kan? Berarti kita meriksa 3 di belakang garis. Untuk personal sosial, 3 di belakang garisnya berarti ini 1 2 3. Terus lanjut ke fungsi berikutnya, fungsi adaptif motorik halus. 3 belakang garis berarti 1 2 3 ya kan. Nah, yang ini juga 3 belakang garis 1 2 3. Nah, yang terakhir 3 belakang garis tuh yang ini yang ini. Oke. Nah, jadi Denver ini kita itu meriksanya sebenarnya sekalian dengan ketika dia bermain. Jadi ketika dia bermain tuh sekalian kita amati. Nah, misalnya gini kan, yang pertama tuh dia nanya nih, mengambil makan. Nah, ketika dia bermain tuh kita lihat apakah dia nih
bisa tidak kira-kira dia mengambil makan gitu kan? Tidak. Kalau ada makan di sekitarnya, dia bisa tidak dia ngambilnya untuk dia makan? Tidak. Kalau tidak, berarti kita tandain sini F. F itu artinya fail, Yo, dia tidak bisa. gosok gigi tanpa Gosok gigi bantuan. tanpa bantuan, Fail. ini bisa kita tanyakan ke ibunya. Nah, kalau dia tidak, berarti kita tulis F. Ya. Terus tanya lagi, Bermain bermain ular ular tangga tangga. kartu. Tidak bisa. Nggak dia, nggak Fail. bisa. Kalau dia tidak bisa, berarti kita Fail. F kan. Kalau dia bisa, kita kasihnya P. P. OP. Tapi kalau dia tidak mau kita suruh kan, atau kita tidak tahu kan, Nah, maka ada suatu simbol lagi bahwa dia berarti tidak patuh gitu. Tidak patuh untuk kita nilai kan, berarti ini beda lagi di luar F dan P ini. oke. Nah, terus mencontoh, File. anggaplah file kan, tidak dia mencontoh di fungsi adaptif motorik halus. Misalnya kita suruh dia pegang hidung atau kita suruh dia gambar, dia tidak bisa kan, Tidak bisa. berarti file. Terus menggambar orang dan gambar orang dan tas, Ya. bab tas. File. Kalau dia tidak bisa menggambar orang, saat kita suruh berarti file. Terus dia bisa tidak mencontoh apa yang kita tunjukkan. Misalnya kita suruh dia garis, dia bisa apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, di berarti file. Terus lanjut ke fungsi berikutnya, bahasa. Dia mengartikan 7 kata. Tidak bisa. Ngomong beda bisa. Kasih dia 7 kata, tidak bisa. Tidak bisa. Ngomong beda bisa dia. Di file, ya kan? Nah, Terus dia berlawanan. Berlawanan 2. Berarti misalnya 2 kata kita suruh dia cari kata yang berlawanan. antonim ya. Ya, antonim. Tidak bisa juga. So, Ngomong beda bisa. Menghitung 5 kebus. Tidak bisa. Bisa, ya. Ngomong beda bisa. Kayak mana? Ya, kata ini kita anggap dia fail. Nah, yang terakhir ini Berdiri motorik kasar. 1 kaki 6 detik. Tidak bisa. Nah, itu kaki 6 detik. Tidak bisa. Kita Pasin aku nih main HP be. Kalau ini marah dia. Kalau ini ganggu. siap. Terus dia Berjalan. berjalan tumit dari kaki. Tidak bisa. Saya. Tidak bisa diatur. Bapaknya kadang emosional dia nih. Nah, kalau dia tidak bisa diatur bro, berarti bukan fail bro, berarti dia tidak bisa diperintah. Nah, ya itu kalau itu Anggaplah TP kan, TP. itu kita nilai kan. Nah, terus berdiri 1 kaki selama 5 detik. Tidak bisa diperintah. Bisa, berarti bisa diperintah ya, Ya berarti ini TP juga nih. TP ya. Nah, tadi lalu kita masuk ke tahap interpretasi bro. Tahap interpretasi ini dia tuh ini. Sini boleh dicoret. Boleh bro, kelas bro. Kalau dia lebih dari 1 fail yang di belakang garis, yang artinya tuh 100% orang tuh seumuran dia tuh harusnya udah bisa, tapi dia ternyata tidak bisa kan, berarti ini dia ada istilahnya bro, cuman kita lupa nama istilahnya. Anggaplah dia telat, delay. Ada satu dia yang delay kan. Kalau dia harusnya 100% orang tuh bisa, tapi tidak bisa. Nah, jadi di kotak ini bro, kan ini kotak dan tadi kan, dia kan gini kan bentuknya kan. Kita lihat kan. Dia kan ada yang full hijau, terus ininya putih kan. Putih. Nah, ini maksud kalau dia di sini, berarti maknanya itu 50% anak-anak tuh bisa, seumuran dia tuh bisa. Jadi Kalau warna hijau nggak bisa ya? ya. Kayak inilah ya. Nah, kalau dia di warna hijau ini, batas ini, ini 75% anak-anak tuh bisa. Misal ada 4 orang ya, 4 orang anak umur berapa nih? Anggaplah sekitar 2 tahunan kan. Tiga orang tuh bisa disuruh gosok gigi dengan bantuan, tapi dia tidak bisa. Nah,
itu maknanya 75% anak tuh bisa. Nah, tapi kalau dia di sini bro, dia di sini harusnya anak seumuran dia tuh sudah bisa semua bro. Kalau dia batas garisnya di sini, berarti yang ke arah sini nih, maksudnya 100% anak seumuran dia tuh sudah bisa kayak gini. Berarti kalau 100% anak tuh udah bisa kayak gini, tapi dia tidak bisa, berarti ada keterlambatan. Nah, dia. Nah, oke. Tadi kasus yang nomor 6 ini kan garisnya sudah di ini semua kan, di paling ujung semua kan. Artinya kotak-kotak ini sudah di full 100% kan. Yang maknanya harusnya semua anak seumuran dia ini sudah bisa semua ini. Nah, dia kalau dia kotaknya ini lebih dari 100%, terus dia gagal bro, satu aja dia gagal, berarti dia sudah biasakan keterlambatan. Iya sih, dokter Yoza marah betul. Ini terlambatnya nih deh. Apa lah mau, tidak tahu bukan itu. Satu aja dia udah keterlambatan. Nah, tapi kalau dia masih di 75%, dia minimal harus ada 2. Kalau dia 75% ini berarti dia caution, hati-hati. Harus hati-hati. Karena 75% anak seumuran dia ini udah bisa, tapi dia tidak bisa kan. Mayoritas anak-anak sudah bisa, cuman dia dewek tak bisa kan. Dia harus hati-hati. Nah, ini minimal ada 2. Minimal ada 2 baru kita bisa katakan dia ini terlambat nilai. Nah, pada kasus ini F-nya banyak sekali dia kan. Dan ini 100% semua kan. Dia lebih dari 1. Berarti untuk kasus ini kita bisa interpretasikan bahwa anak ini delay bro. Delay ya. Nah, ini delay karena dia lebih dari 1 yang barnya 100%. Nah, dikatakan normal bro kalau dia tidak ada sama sekali di kotak 100% tuh, di kotak 100% ini dia tidak ada sama sekali yang fail, itu normal. Atau dia kurang dari 2 yang caution ini. Caution yang tadi kan 75% kan? Iya, 75%. Kurang dari 2 yang 75% ini, angka dia bisa dikatakan normal. Nah, berarti simpulannya pada kasus ini dia Delay bro. Karena dia lebih dari 1 kotak fail yang di kotak 100%. Itu aja bro. gampang nih bro, cuma interpretasinya agak susah ya. Gampang bro kan. Nah ini kan kau bilang tadi ya, ini kotak 100%. Satu kotak ini kan 100%. Kalau dia putih ini berarti berapa tadi bro? 50%. 50%. Kalau di kotak hijau bro? Kalau di kotak hijau batas ini 75%. Kenapa gitu bro? Kenapa nggak 50-50 ya? Maksudnya? Nah kan kayak ini kan berarti kalau dia putih semua ini kan berarti dia harus bisa nggak sih? Dari 100% 50% nggak? Ya 50% anak seumuran dia udah bisa. Berarti kalau dia hijau bro nggak bisa ngelakuin, artinya? Caution, hati-hati. Hati-hati. Karena 75% anak seumuran dia udah bisa. Itu di situ sih agak kurang paham sih. Karena jadi intinya kotak ini bro menandakan seberapa banyak anak yang bisa seumuran dia. Nah, anggaplah ini nih, kau kan tadi 50 tambah 75 lah. Kan 125% lah. Nah, kenapa nggak 100% aja? Dia tuh tidak di jumlah bro. Jadi gini, anggap dari sini ke sini 100. Ya. Berarti kalau kurang dari sini, berarti di bawah 100 kan? Ya. Nah, anggap garisnya di mana? Garisnya, misalnya contoh di mana nih? 4. Nah, 4 ini kan belum nyampe hijau kan? Belum, 3 berarti kan 1. Kita kan ngambil setiap ini kan 3 ini kan? 3 kotak kan? Tuh 2, 3, ya dah? Iya. Nah, anggaplah dia tadi kan di umur 4 tahun mengambil makan. Dia fail. Berarti dari satu kotak ini seharusnya bisa kan? Tapi dia gagal. Berarti itu masuk ke delay ya. Berarti kalau misalnya dia di umur 5 tahun nih, nah tapi dia fail, berarti dia ndak dia confused gitu ya. Caution. Jadi kalau dia di sini 2 berarti jatuhnya delay gitu ya. Oh iya kan? Delay.
maksud dari kata ijo ini kan, kalau kau di umur 5 tahun kau belum bisa ngambil makan, kalau kau di tanda hijau ini tidak masalah kan. Iya. Nah tapi kenapa di umur 4 tahun harus dia bisa? Udah di umur 4 tahun ini Ah. dia tidak bisa tidak apa-apa karena dia masih pertengahan juga kan. Oh, jadi yang putih ini kalau tidak bisa tidak apa. Iya. Kalau yang hijau kalau tidak harus bisa. Nah, kalau dia sudah lewat hijau nih. Ya. Kalau ini kan 6 nih kan. Ini lebih dari hijau nih. Iya. Nah, itu berarti harus bisa dia. Harus bisa kan? Iya. Posisinya pas ini nggak bisa. Mm-mm. Berarti emang delay parah. Iya. Delay parah. Kalau untuk autis berarti masuk kategorinya. Masuk. Kalau di 4 nih dia tidak bisa tidak apa-apa. Kalau kita anggap cuma satu kotak ini kita perhatiin kan. Nah, satu di sini dia tidak bisa tidak apa-apa, bro. Normal karena banyak juga anak yang seumuran dia tidak bisa kan. Kalau di umur 5 tahun dia tidak bisa. Berarti Tidak bisa. berarti delay. Nah, kalau dia di umur 5 tahun dia tidak bisa, berarti harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kebanyakan anak-anak sudah bisa kan seumuran dia. Oh, jadi dia bisa confusion juga ya? Iya, dia kan Tidak bisa langsung delay. tidak bisa. Jadi harus di sini dia Iya, delay. lewat dari hijau nih. Iya, dari itu ke delay. Oh. Oke lah, coba kita matikan.